5 tahun lalu di luar negeri karena suatu kejadian tak terduga. Membuat hidup saya jatuh ke titik terendah. Pak Jia, silakan masuk. Pesta ulang tahun nenek Yan benar-benar ramai. Benar sekali, banyak sekali yang datang. Semoga nenek panjang umur dan bahagia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cepat panggil orang. Semoga nenek buyut panjang umur dan bahagia. Nenek Yanju tidak menyambutmu. Bawa pulang anak haram lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Dia adalah anak perempuan yang hamil oleh pria liar. Dia sudah lama diusir dari keluarga Yan. Mungkin kalian belum tahu, sepupu saya ini 5 tahun lalu sebenarnya sudah punya janji pernikahan, tapi malah bergaul dengan pria liar di Amerika. Pulang-pulang bawa anak haram. Benar-benar merusak nama keluarga. Yan Yun, di depan anak. Kamu bicara hati-hati. Kamu sudah melakukan ini, masih takut anak dengar? Dulu kalau bukan karena kamu nekat melahirkan anak haram ini. Membuat keluarga Hi membatalkan pernikahan, keluarga yang sudah sukses. Kakak! Yanju, mulai hari ini, saya tidak punya cucu yang tidak tahu malu dan merusak nama keluarga seperti kamu. Kamu tidak boleh masuk ke keluarga Yan lagi. Pergi dari sini. Pesta ulang tahun keluarga yang benar-benar ramai. Mulai hari ini, saya tidak punya cucu yang tidak tahu malu. Merusak nama keluarga. Pergi dari sini. Pesta ulang tahun keluarga yang benar-benar ramai. Kenapa dia? Kedatangan Pak Fu membuat keluarga Yan bersinar. Yan Yun mengambil inisiatif menggandeng Pak Fu. Tak disangka Pak Fu benar-benar datang. Nona Yan Yun, sungguh besar pengaruhnya. Bisa mengundang Pak Fu. Bisnis Pak Fu tersebar di dalam dan luar negeri. Kalau bisa bekerja sama dengan keluarga Yan, pasti hebat. Kalian berdua masih di sini? Cepat pergi. Yan Yun, jangan keterlaluan. Pak Fu, mungkin Anda belum tahu, kakak saya ini hamil oleh pria liar, malah bangga. Kalau sampai mengganggu Anda, saya minta maaf. Katanya aib keluarga tidak boleh didengarkan. Nona Yan Yun. Kamu tidak tahu tempat membicarakannya, tidak terlihat kamu peduli. Dengan nama baik keluarga Yan. Hari ini aku dengar ada teman lama di sini, baru aku datang. Kalau tidak, keluarga Yan yang kecil ini tidak layak mengundangku. Nona Yanju. Lama tidak berjumpa. Ternyata bukan karena Yan Yun ya. Karena kalian kenal Yanju. Segera ajak Fu berkeliling. Jangan sampai mengecewakan tamu penting. Yanju masih berharap. Mendekati Fu Boyan, sungguh memalukan. Aku pasti akan membuatnya malu. Hei Yanju, ternyata benar kamu. Setelah sekian lama akhirnya kembali. Kakak Hilon, tolong bantu aku membijak kakak. Lihatlah dia sekarang, seluruh tubuhnya tidak sampai 200.000. Ini bukan kehidupan yang dia jalani dulu, semua salah anak haram ini. Asal dia mau mengakui kesalahan pada keluarga, tidak akan sampai terpuruk seperti ini. Naibao bukan anak haram. Naibao adalah anak kesayangan mama. Yan Yun, aku malas berurusan denganmu. Tapi sekarang, kamu harus minta maaf pada Naibao. Lihatlah, kakak Hilon. Di hatinya tidak ada rasa bersalah padamu. Begitu membela anak haram ini, aku sungguh tidak mengerti. Kamu sudah melakukannya, masih takut dikatakan? Kalian berdua mengganggu seorang janda dan anak yatim. Bangga? Baru saja Nona Yanju bilang, minta maaf pada anak itu. Tidak dengar? Kakak Helan, kamu belum tahu ya? Fu juga kenalan lama kakak di Amerika. Kenalan lama kakak memang banyak. Nona Yanju memang punya banyak keahlian. Pertama, hamil di luar nikah tanpa sepengetahuanku. Sekarang, mendekati Fu. Keahliannya yang mudah berubah memang banyak. Aku tidak. Ada atau tidak, kamu yang tahu. Kesabaranku terbatas. Minta maaf pada anak itu. Kesabaranku terbatas. Minta maaf pada anak itu. Maaf, sudah cukup? Kalau kamu tidak puas, aku bisa membuat seluruh keluarga yang bangkrut.
Yanju, katakan sesuatu, kamu tidak bisa diam saja. Melihat keluarga yang bangkrut. Aku tidak ingin berurusan denganmu, silahkan pergi. Fuboyan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mari kita ngobrol. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Sudah besar ya, lucu sekali. Yanju, aku sudah mencarimu selama 5 tahun, Fuzong. Kejadian waktu itu hanya sebuah kecelakaan, bahkan. Aku hanya akan membencimu karena kau menghancurkan segalaku. Aku akan menyelidiki kejadian waktu itu. Tapi tentangmu, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang akan dilakukan, bos? Bantu aku awasi Yanju, setiap gerak-geriknya. Harus segera melapor padaku. Ada apa? Gudang kebanjiran, sekarang buru-buru cari pabrik baru. Pengiriman darurat, kalau kita tidak bisa mengirim tepat waktu. Tahun ini kita akan bangkrut. Jangan panik dulu, biar aku yang urus. Yanju, kalau kau tidak tahu malu, biarkan aku membantumu. Chenzong, aku mau memperkenalkan seseorang. Wah, Nona Yan memang cantik sekali. Chenzong terlalu mudi. Aku kesini karena... Nona, mari kita bahas sambil makan. Ada apa sampai panik begitu? Fuzong, tidak baik, Nona Yan dalam bahaya. Ayo, Nona Yan, kita minum lagi. Chenzong, tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Barang itu sangat penting bagiku. Chenzong, apa yang lakukan? Bukankah hanya memproses sejumlah barang? Asalkan Nona Yan malam ini melayani aku dengan baik, ini bukan masalah. Chenzong, aku tidak butuh barang itu, aku pergi dulu. Basa-basi apa lagi, sudah punya anak, masih mau juga. Itu untuk menghormatimu, ayo. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Aduh sakit, Fuzong, apakah ada kesalahpahaman di sini? Yanju, bagaimana kau ingin menanganinya? Fuzong, dengarkan penjelasanku, ini Yanju. Yang menggoda aku, yang mendekati aku. Bagus, kalian saudarian, bekerja sama menipuku ya. Untuk mengirim barang itu, baru menemukanku. Sekarang merangkul Fuzong, masih ingin menginjakku. Fuzong, kau harus percaya pada karakternya, Fuzong. Karaktermu, baru saja kulihat, tidak sampai 7 hari. Di dunia ini tidak akan ada lagi grup Chen. Fuzong, Anda baik hati, beri aku kesempatan. Nona Yan, tolonglah, aku tidak tahu kalau kamu begitu hebat. Tadi saat kamu mencoba berbuat tidak sopan padaku. Kenapa tidak memikirkan sekarang? Ini Yan Yun. Yan Yun bilang kamu tidak tahu malu, demi barang ini. Kamu bisa melakukan apa saja. Ternyata dia, Yan Yun. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Yanju, kamu akan terus menghindariku? Aku dan Pak Fu sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Harap Pak Fu tidak mengganggu hidupku lagi. Kamu bilang tidak ada hubungan sama sekali denganku. Tapi tahukah kamu, kalau tadi bukan aku? Apa yang akan terjadi? Aku akan menyerahkan diri pada Pak Chen demi pengiriman barang, benar? Atau di mata Pak Fu, aku yang seperti yang dikatakan orang. Sama tidak tahu malu. Yanju, bukan itu maksudku. Terima kasih atas bantuan Pak Fu tadi, tapi kita sebaiknya tidak berhubungan lagi. Yanzhou, Tuan He, tolong minggir. kamu berpura-pura polos seperti ini untuk siapa? Setelah naik ke ranjang Fuboyan, kamu tidak mempedulikan siapapun lagi. Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Yanju, kamu mengandalkan kecantikanmu untuk menggoda pria di mana-mana. Bukankah itu demi uang? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku lakukan, kamu tidak tahu? Bisa tidur dengan Fuboyan, kenapa tidak bisa denganku? Lepaskan aku. Tidak apa-apa. Ternyata benar-benar berselingkuh dengan Fuboyan. Kamu berpura-pura polos apa? Berani menyentuh wanitaku, kamu tidak ingin hidup lagi? Wanitamu?
Dia adalah tunanganku secara resmi. Aku menyentuh wanitaku. Kamu tidak berhak campur tangan. Jauhkan diri dari Yanju, kalau ada lagi. Aku akan membuatmu dan keluarga He menghilang dari dunia bisnis selamanya. Pergi. Permisi, Nona, apakah kamu punya undangan? Aku pacar Yan Yun Helan. Tidak kino aku? Yun Er, kenapa kamu datang? Kau kakilon, aku dengar hari ini. Ulang tahun kakek, jadi aku sengaja menyiapkan hadiah. Kamu tahu keluarga kita dengan keluarga Yan. Aku tahu, dulu karena masalah kakak. Akhirnya bertengkar dengan keluarga Yan, tapi kesalahannya tidak bisa. Aku yang tanggung, kan? Apakah aku selamanya tidak bisa muncul? Kakak Helan, aku benar-benar suka sama kamu. Kakak Helan, aku dengar kakek suka minum teh. Jadi aku sengaja minta orang beliin teh Kozisha. Yuner nggak masuk dulu. Yuniar. Ayo kita masuk bersama, sudah saatnya mengumumkan. Tupang kira. Kakak Helan, kamu baik banget. Bos, itu Yan Yun. Yang merancang jebakan untuk Nona Yanju. Kita juga kasih hadiah besar buat keluarga He. Kekek. Helan, kok sekarang siapa-siapa aja dibawa ke rumah? Nggak lihat hari ini hari apa, kakek? Jangan marah sama kakak Helan, aku yang ngotot. Minta diajak ke sini. Dengar kakek suka minum teh. Ini teh Kozisha yang aku cari khusus. Semoga kakek suka. Teh Kozisha ini habisin banyak tabunganku. Benar-benar modal besar, kualitas dan kerajinannya luar biasa. Lumayan bagus. Asal kakek suka. Kakek, kali ini aku bawa Yuner ke sini. Ada satu hal lagi yang mau kuumumkan, katakan. Aku memutuskan untuk bersama Yuner. Selamat ya, Tuan He. Wah, Tuan Fu datang, pesta ulang tahunku. Jadi lebih meriah. Kualitas teh Kozisha ini memang bagus, tapi sayangnya palsu. Ini nggak mungkin, ini aku beli dengan harga mahal. Lewat orang lain. Kamu cuma anak perempuan keluarga Yan, teh Kozisha kualitas begini. Meskipun kamu keluarin semua tabunganmu, mungkin juga nggak bakal dapet yang asli. Pahi, ini baru teh Kozisha yang asli. Hadiah ulang tahun dari Tuan Fu untukmu, semoga suka. Teh Kozisha, ini benar-benar istimewa. Kalau dilihat, yang sebelumnya dikasih Nona Yan, memang sangat kasar. Keluarga Yan ini, 1-2, benar-benar nggak bisa diandalkan. Hilan. Aku kasih tahu sekarang. Kalau kamu mau sama Yan Yun. Kecuali aku mati. Tuan Fu, silakan masak. Kekek. Kakak Helan, ini bagaimana ya? Yuniar. Ini kan acara ulang tahun kakekku. Kamu lebih baik pergi dulu. Fuboyan sengaja membuatku malu. Pasti itu Yanju si Jalang. Aku akan langsung mencarinya untuk menyelesaikan ini. Yanzu, keluar kamu, mana ibumu si Jalang itu? Jangan sentuh barang-barang ibuku. Anak haram. Naibao, kamu kenapa? Naibao, kamu baik-baik saja? Naibao, jangan menakut-nakuti ibu, Naibao. Ibu, aku sakit. Menyakiti anak kecil, apa gunanya? Kau berani, hadapi aku saja. Kalau Naibao ada apa-apa, aku akan melawan sampai mati. Beneran merasa diri anak orang kaya ya? Manja sekali. Pergi, kamu pergi, pergi. Dokter, bagaimana kondisi Naibao? Tenang saja, Nona Yan, hanya luka lecet. Dia kuat beberapa hari lagi akan sembuh. Ini dokter pribadiku, kalau ada masalah apapun, bisa hubungi dia. Terima kasih. Heng. Aku waktu itu panik sekali, langsung terpikir untuk meneleponmu. Hari ini merepotkanmu. Siapa yang melukai Naibao? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Naibao, apakah dia benar anakku? Naibao, apakah dia benar anakku? Bukan. Terima kasih banyak, Pak Fu, atas perhatiannya kepada kami. Aku akan bekerja keras dan serius, tidak akan merugikan kepentingan grup Fu. Aku akan merawat Naibao.
Bos, sudah ketahuan, orang yang membuat keributan di toko Nona Yan hari ini adalah Yan Yun. Bagaimana kabarnya? Sampel darah sudah diambil, hasil tes DNA. I can't tell you down better hari ini. Sudah bekerja keras. Kamu lihat, Yunar sampai diperlakukan seperti apa. Kamu harus membela dia, ya? Ibu, aku baik-baik saja. Kakakku juga mungkin tidak sengaja. Tenang saja, Yun Er. Yan Ju berani main kasar seperti ini. Aku pasti balas dendam untukmu. Yan Ju, kamu pikir, setelah naik ranjang Fuboyan, bisa semena-mena? Kakak Helan, tenang dong. Apa yang kakak lakukan padaku mungkin tidak sengaja. Yan Ju, kamu pantas dihamilai. Pria hidung belang, pantas diusir dari keluarga Yan. Orang lurj gang mama. Dasar anak haram. Yan Ju, lihat dirimu sekarang, jadi apa? Pakai barang murahan, masih suka menggoda pria. Kalau bukan karena dia, kamu masih putri keluarga Yan yang sombong. Aku akan buang dia kalur sekarang. Pak Fu, hasil tes DNA sudah keluar. Lepaskan mamaku. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Kumohon kembalikan Naibao padaku. Aku mohon. Naibao. Ayah. Anak haramnya tetap haram, sembarangan panggil ayah. Naibao, mulai sekarang aku ayahmu. Ayah, orang jahat ini tadi memukul mama. Mencekik leher mama, menyakiti Naibao. Ayah pukul mereka habis-habisan, ya? Ayah, gebuk pantatnya sampai babak belur. Kalau begitu Naibao, kamu masuk dulu dengan mama. Tunggu ayah usir si jahat, baru temani kalian. Baik. Hati-hati ya. Tenang saja. Kalian pergi dulu. Fuboyan, kamu benar-benar melindunginya ya? Rasanya sering tidur bersama, wanita ini mau diapain asal ada uang. Sangat murahan. Jaga mulutmu. Waktu itu masih ada ikatan pertunangan denganku. Sudah berbuat mesum dengan pria liar. Pak Fu tidak jijik ya? Stop, jangan pukul lagi. Fuboyan, kamu mau apa? Kamu tidak takut hukum? Hukum? Hari ini Fuboyan adalah hukum. Hanya keluarga yang kecil, menghancurkan kalian. Semudah menginjak semut. Jangan cari masalah dengan Yanju lagi, kalau tidak. Aku buat kalian menyesal seumur hidup. Fuboyan, kamu mau apa? Langsung ke aku saja. Jangan sakit. Ini cuma pelajaran kecil. Kalau berani ganggu wanita dan anakku lagi, aku akan bikin kamu hidup susah, mati pun susah. Pergi. Naibao, kemari. Aku tidak mau, aku mau papa. Naibao, gimana kamu tahu aku papamu? Suatu kali mama mabuk, Naibao dengar semuanya. Naibao, jangan ngomong sembarangan. Naibao, kemari. Aku tidak mau, aku mau papa. Iya, papa di sini. Papa nggak akan. Pergi dari Naibao lagi, oke? Bagus sekali, Naibao akhirnya punya papa. Naibao masih kecil, jangan anggap serius omongannya. Anak-anak bisa apa adanya. Yanju, Naibao adalah anakku. Kasih aku kesempatan untuk menusahkan kalian. Sebentar lagi sampai rumah. Waktu mendesak, apartemen ini kecil, sementara dulu saja. Tempat yang dulu tidak aman, jangan tinggal di sana lagi. Fuboyan, terima kasih. Yanju, ini semua hutangku pada kalian, sekarang. Bahkan kalau kalian mau bintang di langit, aku akan berusaha mengambilnya untuk kalian. Ini apa? Ini baju yang aku pilih di mall untuk kalian. Tapi ini terlalu banyak. Aduh, kamu datang. Papa cuma punya baju untuk mama, aku nggak punya. Sekarang yang paling penting adalah merebut kembali mamamu. Papa harus terus berusaha, mamaku susah dikejar. Haha, oke. Semenjak papa
Boyan, lama tidak bertemu. Kamu kembali mewakili Kin Group? Sudah 5 tahun kita tidak bertemu, kamu enggak? Mau mesra-mesra dulu sama aku? Langsung ngomongin kerjaan. Bikin aku sedih. Lima tahun lalu kamu menipu perasaanku. Untuk memuluskan jalan Kin Group, lalu menghilang. Sekarang Kin Group dalam krisis. Kamu muncul sekarang, aku nggak ngomongin kerjaan, ngomongin perasaan. Boyan, aku punya alasan. Kamu tahu aku berasal dari keluarga miskin, ingin bertahan di Kin Group. Aku hanya bisa begitu. Meski aku memanfaatkanmu. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku jijik lihatmu sekarang. Fu Group pasti akan akuisisi Kin Group. Aku tidak peduli apa tujuanmu hari ini. Di sini semuanya tidak akan berhasil. Kau benar-benar mau sekejam ini? Kejam? Waktu kau mengkhianatiku dulu. Harusnya kau sudah tahu akibatnya. Aku kembali untuk menebus kesalahanku. Selama 5 tahun ini, aku terus memikirkanmu. Nona Kin, jika kau datang hari ini, bukan untuk urusan akuisisi, lebih baik pulang saja. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Antar tamu. Presiden Fu, kenapa Anda datang? Memalukan keluarga jangan dibeberkan. Tapi si anak haram ini, dia sembarangan mengakui ayah. Sampai ke kepala Presiden Fu. Tenang saja. Aku pasti akan menghukum cucuku ini dengan baik. Nenek yang begitu kesal. Apa yang dilakukan Yanju sampai membuatmu marah? Dia berbuat hal memalukan, punya anak haram ini. Muka keluarga yang sudah tercoreng habis. Jadi untuk murahanmu itu, kau usir cucu sendiri dari keluarga Yan? Saat kau hidup enak. Dan semena-mena. Apa kau tahu Yanju di luar? Sudah mengalami apa saja? Bagus. Sekarang kau sudah dapatin bakat kuat. Panda Sam berani mukulin Yun Air. Langkah selanjutnya. Mau pukul nenek tua ini juga? Nek, aku selalu hormat sama nenek. Nenek yang selalu menyusahkanku. Presiden Fu, kalau mau jadi ayah gratisan, nanti kalau ketahuan. Tidak takut Fu Group. Dia ejek-ejek orang? Papaku tidak gratis. Papaku yang termahal. Memang dasar anak haram, sama seperti mamanya, jago ngalihin pria. Memang. Junior. Nona yang sepertinya menganggap perkataanku sebagai angin lalu. Nek, Yanju sekarang sudah punya bakar. Dia pasti tidak butuh kita lagi. Ayo kita pergi. Tunggu. Sebelum kalian pergi, Fu masih ada urusan yang perlu diselesaikan. Lupakan saja. Masa begitu saja dilupakan? Kau tidak bersalah. Tapi menderita bertahun-tahun. Presiden Fu, sepertinya Anda mau membelanya ya. Ini urusan keluarga kami keluarga Yan. Bukan urusan orang luar seperti Anda. Kalau begitu, aku akan langsung bicara. 5 tahun lalu di luar negeri. Orang yang berhubungan dengan Yanju adalah aku. Kamu bilang, apakah aku punya hak untuk ikut campur? Anak liar itu. Adalah anakku, Fu Boyan. Penerus masa depan grup Fu. Ini tidak mungkin. Kalian terus-menerus mengganggu wanita dan anakku. Sepertinya perusahaan Yan tidak perlu ada lagi. Perusahaan Yan ini adalah hasil jerih payah orang tua Yanju seumur hidup. Meskipun demi orang tua Yanju. Maafkan perusahaan Yan kali ini. Yanzu, cepatlah bicara. Apakah kamu akan membiarkan perusahaan Yan mengalami kesulitan sebesar ini? Nenek, saat kamu mengusirku dari keluarga Yan, saat kamu menyerahkan perusahaan Yan kepada Yan Yun dan ibunya untuk mengurusnya, kenapa kamu tidak memikirkan bahwa perusahaan Yan adalah hasil jerih payah orang tuaku? Memaafkan perusahaan Yan bukan tidak mungkin, tapi mungkin perlu bantuan nenek Yan untuk melakukan sesuatu. Fu Zong, Anda bilang, Yan Yun terus-menerus mencari masalah dengan Yanju. Bahkan sampai membuat anakku terluka. Semua ini untuk menyelamatkan perusahaan Yan. Yan Yun harus berlutut dan meminta maaf kepada Yanju. minta maaf padanya? Mimpi. Cepatlah berlutut dan minta maaf pada kakakmu. Apakah kamu ingin menghancurkan seluruh perusahaan Yan? Kamu dan ibumu masih ingin bertahan di perusahaan Yan? Maaf, sebelumnya aku bicara sembarangan. Mengingat kita adalah saudara, maafkan aku. Seperti ini terlalu mudah baginya. Setidaknya Yan Yun harus merasakan penderitaan yang dialami Yanju selama ini. Maksud Anda adalah Memutuskan hubungan dengan Yan Yun dan mengusirnya dari keluarga Yan. Saya yakin nenek yang sudah sangat berpengalaman. tidak, Nenek, jangan. Aku adalah cucu kesayanganmu, Nenek. Saya jamin, tidak akan ada lagi perusahaan
yang bekerja sama dengan perusahaan Yan. Kebangkrutan perusahaan Yan hanya masalah waktu. Baik. Aku setuju. Akan segera mengusir Yan Yun dari keluarga Yan. Nenek, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku tidak bisa membantumu. Kamu hampir menghancurkan seluruh keluarga Yan. Ibu, apa yang terjadi? Tanyakan pada putri kesayanganmu. Sekarang Fu Boyan sudah bicara. Memaksaku untuk mengusirnya dari keluarga Yan dan memutus sumber dana. Tidak bisa memberikan bantuan apapun, kalau tidak, seluruh keluarga Yan akan melihat kebangkrutan. Nenek, jangan usir aku. Bagaimana aku bisa hidup tanpa keluarga Yan, nenek, ibu? Yan Yun tidak pernah merasakan kesulitan sejak kecil. Bagaimana dia bisa tahan dengan kehidupan seperti itu? Dia tidak tahan, tapi Yanju bisa tahan. Seseorang? User Yan Yun. Tidak, nenek, jangan. Aku tidak pergi. Ibu, kumohon, Yunar masih anak-anak. Maafkan dia, kalau kamu tidak tega. Pergi bersamanya. Orang ini tidak peduli hidup atau mati. Orang mati tidak akan bersaing denganku lagi. Suin. Suin, bangun. Suin, bangun. Jangan menapiku. Bajingan, kalian semua bodoh. Tidak melihat orang sebelum menabrak. Sudah, urus mobilnya dulu. Halo, 110? Di sini ada kecelakaan. Setelah aku selesai dengan urusan akuisisi, kali berikutnya. Aku tidak percaya kamu masih seberuntung ini. Bagaimana sekarang? Sudah operasi, sudah lepas dari bahaya, tapi belum sadar. Kenapa tiba-tiba bisa kecelakaan? Ada hal mencurigakan belakangan ini. Sebelum kecelakaan, Suin memakai bajuku. Memakai bajumu. Bagaimana penyelidikan kecelakaan Suin? Ada perkembangan. Mereka menargetkan Yanju. Siapa? Aku menemukan seorang bawahan di sekitar Nona Qin. Baru saja pergi ke luar negeri. Qin Ruswe. Aku belum menghitungnya. Dia malah merencanakan Yanju. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan masa lalu. Pak Fu, apa rencana selanjutnya? Percepat akuisisi grup Qin. Dalam seminggu aku ingin melihat hasilnya. Ya. Oh ya, Pak Fu, ada satu hal lagi, katakan. Fu Leitin sudah kembali. Kembali tepat waktu, kita harus menyelesaikan urusan 5 tahun yang lalu. Paman Wang, barangku mana? Qin, are you sure? Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Paman Wang tenang, kita sudah bekerja sama lama. Keluarga Qin akan mengingat jasa Anda. Ini adalah proposal perencanaan grup Fu. Dengan ini, Anda bisa bernegosiasi dengan Fu Boyan. Bagus sekali, Paman Wang, setelah King Group kembali. Tentu saja Paman Wang akan mendapat manfaatnya. Halo. Nona Qin, lama tidak berjumpa. Sekarang saya kembali, grup Fu juga harus berubah. Apa maksudmu? Saya mungkin bisa menjadi mitra yang baik untukmu. Saya selalu menyambutmu. Tuan, data wanita itu sudah kami dapatkan. Dan juga anak itu. Bagus. Ini mungkin titik lemah Fu Boyan. Bos Fu, apakah Anda benar-benar harus mengakuisisi King Group? Pasti. Kalau begitu, saya juga tidak akan menyembunyikan APA PON. Proposal perencanaan proyek grup Fu ada di tangan saya. Jika isinya saya sebarkan, semua proyek grup Fu selanjutnya akan dihentikan. Dalam waktu singkat, tidak akan ada lagi hak untuk memulai. Apakah Anda sanggup menanggung kerugian ini? Apa yang kamu inginkan? Asalkan Anda melepaskan semua saham Qin Group yang Anda pegang, saya akan menjembatkan data ini kepada Anda.
Jika Anda suka dengan proposal ini, anggap saja saya memberikannya kepada Anda. Apa maksudmu? Proposal ini palsu. 51% saham Kin Group sekarang sudah diakuisisi oleh grup Fu. Permainan selesai. Fu Boyan, kamu benar-benar kejam. Kamu menjebak saya. Hanya dengan kamu, tidak pantas saya membuat jebakan. Fu Boyan, kamu tahu apa konsekuensinya jika saya tidak bisa mendapatkan Kin Group? Saya akan diusir dari Kin Group. Dan tidak akan pernah lagi diakui secara sah. Apa hubungannya dengan saya? Kamu benar-benar tidak punya hati. Nona Kin, kasus penculikan sebelumnya, kamu benar-benar pikir. Saya tidak tahu apa-apa. Fu Boyan, jelas-jelas kamu yang mengkhianati saya. Wanita itu memanfaatkan ketidakhadiran saya untuk menggoda kamu. Saya hanya member ini pelajaran. Kamu tidak tahan? Saya akan membuat kamu kembali memohon kepada saya. Kita lihat saja nanti. Pergi. Kakak, saya salah. Tolong minta nenek mengizinkan saya pulang. Yan Yun, lepaskan. Kakak, hidup saya sekarang bukan kehidupan manusia. Aku tidak tahan sehari pun, tolong maafkan aku, ya? Kakak, aku adikmu, kamu tidak bisa membiarkanku mati. Hidup yang kamu bilang tidak layak, itu yang aku jalani. Yan Yun, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Membayar harganya. Yanju, kalau kamu sudah sik jam ini, jangan salahkan aku. Yun kemana saja kamu selama ini? Kakak Helan. Yanju menyuruh Fu Boyan memberi tekanan. Membuat nenek mengusirku, sekarang aku tidak bisa pulang. Aku tahu, sudah tidak mungkin lagi dengan kakak Helan. Tapi aku sangat merindukanmu, jadi aku datang melihatmu. Yun jangan takut, tinggallah di sini dulu. Yanju si wanita jahat itu, nanti aku akan membuatmu menyesal. Selamat Fuzong, grup Fu di bawah pimpinan Fuzong. Benar-benar mencapai kejayaan lagi. Sama-sama, semoga semua senang di pesta ini. Bersenang-senanglah. Selamat Fuzong, selamat. Siapa yang datang? Kamu datang. Gaunnya butuh waktu lebih, tidak membuatmu malu, kan? Yanju, kamu cantik sekali. Wah, cantik sekali. Siapa ini? Kenapa baju cantik? Agak familiar, wanita di samping Fuzong. Tentu saja tidak biasa, mana mungkin kamu pernah melihatnya, jangan sombong. Belum memperkenalkan, ini adalah Nona Yanju. Adalah namaku, Yanju. Yanju, apakah itu? Yanju yang diusir dari keluarga Yan? Oh, benar itu Yanju. Aku pernah melihatnya di pesta ulang tahun Nenek Yan. Katanya Nona Yan ini tidak sopan. Apakah Fuzong terpesona olehnya? Aku dan Nona Yanju jatuh cinta di luar negeri 5 tahun lalu. Dan memiliki seorang putri, dalam hidup ini hanya Yanju yang aku akui. Fuzong sangat antusias membesarkan anak orang lain. Fuzong sangat antusias membesarkan anak orang lain. Apa maksud kalian? Yan Yun, kapan kamu akan berhenti? Kalau tidak ingin diketahui, jangan lakukan. Mungkin kalian belum tahu. Kakakku ini sudah biasa bermain api. Aku hanya takut Fuzong tertipu. Jadi sengaja datang untuk mengungkap kebenaran. Yan Yun, sebelumnya karena hubungan keluarga, aku selalu menoleransimu. Tidak menyangka kamu tidak hanya tidak menyesal, malah semakin menjadi. Kamu pikir aku tidak berani melawan? Marah karena malu ya? Yanju, dulu waktu kamu di luar negeri, jelas-jelas diperkosa oleh beberapa gelandangan. Kok tiba-tiba jadi Fuzong? Aku tahu kamu dari tadi buru-buru. Pengen cari bapak buat anak harammu. Tapi kayak gini ke Fuzong juga gak adil banget. Yan Yun, kejadian apa yang dulu waktu aku di luar negeri? Kok kamu bisa tahu detail banget? Ya tentu saja Yan Yun perhatian sama kamu. Malah kamu yang jadi kakaknya. Bisa-bisanya mengusir dia dari rumah, dasar hati ular berbisa. Tuan Hi. Sepertinya ceritanya bukan begitu ya, Tuan Hi. Sepertinya ceritanya bukan begitu ya. Oh, maksud kamu apa? Maksudku adalah, Nona Yan Yun bisa tahu sedetail itu karena para gelandangan itu yang dia atur sendiri. Jangan asal nuduh di sini. Fuzong kalau bicara harus ada buktinya. Kebetulan, aku Fu Boyan. Gak pernah berperang tanpa persiapan, buktinya aku punya. 5 tahun lalu Yanju dikasih obat jahat. Menurut rencana Nona Yan Yun, kamu suruh para gelandangan itu menghancurkan kehormatan Yanju. Keluarga Hi akan batalkan tunangan,
Jadi, kamu bisa sah menggantikan posisi Yanju. Dan bersama Tuan He yang sudah lama kamu sukai. Yan Yun, ini sebenarnya gimana sih? Apa yang dia bilang beneran? Dia bohong. Kakak Helan, percaya sama aku, dia bohong. Cuma Nona Yan Yun sama sekali gak nyangka. Yanju salah lihat nomor kamar. Masuk ke kamarku, malah jadi salah orang. Mempertemukan kita berdua lewat jodoh ini. Gak mungkin, ini pasti kalian yang udah nebeng. Gak mungkin. Aku pernah selidiki obat yang dikonsumsi Yanju. Kebetulan banget, Nona Yan Yun. 5 tahun lalu di luar negeri, ada pembelian dalam jumlah besar setelah diterjemahkan. Pembelianmu itu, beli di pasar gelap. Obat ini, waktu, tempat, nama, jumlah uang, semuanya cocok. Nona Yan Yun, sekarang masih mau bilang apa lagi? Yan Yun, gak nyangka 5 tahun lalu. Yang nyakitin aku ternyata kamu. Hanya karena suka sama Helan? Iya, aku yang lakuin. Aku emang gak suka. Semua orang selalu mengelilingimu. Kenapa kamu bisa dapat kasih sayang nenek? Dapat tunangan sebaik kakak Helan. Masih ada penampilan yang menarik, semua orang mengelilingimu. Aku hanya ingin menjatuhkanmu, ingin melihatmu jatuh ke dalam lumpur. Baru aku puas. Kakak Helan, kamu akan mengerti aku, kan? Kakak Helan, aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Kamu benar-benar gila. Padahal aku sangat percaya padamu. Kakak Helan, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Cukup, mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Kamu urus saja dirimu sendiri. Kakak Helan, Masih ada yang berkaitan dengan hubunganku dengan Yanju? Aku tidak ingin mendengar lagi desas-desus tentangnya, jika ada yang masih bergosip. Jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Yanju juga korban dalam hal ini. Kesalahan yang tak disengaja mempertemukan kita, aku bersyukur pada Tuhan. Membawamu ke sisiku. Boyan. Apa yang kamu katakan benar? Yanju. Percayalah padaku, apakah kamu mau menyerahkan dirimu dan anakmu padaku? Aku mau. Acara besar grup Fu, bagaimana bisa tanpa aku? Fu Leitin. Akhirnya kamu muncul. Boyan, lama tidak bertemu, Paman sangat merindukanmu. Selama bertahun-tahun ini. Aku juga sangat merindukan Paman, terutama hal-hal yang kamu lakukan padaku. Aku tidak bisa melupakannya. Hahaha, sama-sama. Jadi Paman kembali, ingin menghitung denganku? Apa yang kamu katakan? Aku kan pamamu, bagaimana bisa menyakitimu? Boyan sudah besar, lebih tinggi dari Paman. Ini pasti menantumu, ya? Dia siapa bukan urusanmu, Paman. Aku sudah mewarisi semua saham grupu, jika kamu masih ingin mengintip grupu. Aku sarankan kamu segera mengurungkan niat itu. Ya, aku ingat kakekmu meninggalkan saham untukmu. Katanya asal kamu punya anak, kamu bisa sepenuhnya mengambil alih grup Fu, tapi jika anak ini hilang, apakah grup Fu akan menjadi milikku? Kamu berani? Hahaha. Nona Qin sudah memutuskan, mau bekerja sama denganku? Paman Fu kali ini kembali, terlihat sangat yakin. Cuma nggak tahu, apa yang ingin Anda minta saya lakukan? Sederhana saja, saya ingin Anda membantu saya mendapatkan dokumen rahasia grup Fu. Dokumen rahasia. Hanya dengan begitu, saya bisa sepenuhnya menguasai grup Fu. Dokumen rahasia, kalau semudah itu. Paman Fu nggak akan datang ke saya. Kalau begitu, apa yang bisa saya dapatkan? Kamu bisa mendapatkan Fu Boyan. Saya sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri, segelas terakhir. Fu, masih mau marah sama saya? Kamu serius? Lalu, kamu sudah nggak ada perasaan sama saya lagi. Tinggal di sini juga nggak ada artinya. Ayo, semoga kamu bahagia.
Saya sudah minum anggur perpisahan. Yanju masih menunggu saya di rumah, saya harus pergi. Boyan. Kamu tahu perasaan saya padamu. Kenapa kamu nggak mau melihat saya lagi? Wanita bernama Yanju itu sebegitu baiknya. Yanju. Memberi saya obat. Boyan. Kamu pikir malam ini kamu bisa pergi? Panas banget, ya? Ayo, saya bantu. Fuboyan, malam ini kamu milik saya. Cuma dengan obat ini, kamu mau menahan saya? Nggak mungkin. Kamu pikir malam ini kamu masih bisa pergi? Kamu pikir Yansu MU? Kalau lihat foto-foto ini, apa yang akan dia pikirkan? Kamu pikir Yansu MU akan salah paham sama kita berdua, lalu meninggalkanmu? Licik. Nggak baik. Efek obat semakin kuat, saya harus cepat-cepat pergi. Fuboyan. Fuboyan, kenapa kamu? Fuboyan, kenapa kamu? Bangun. Yanju. Kenapa kamu di sini? Kamu kenapa? Saya diracun. Saya akan keluar untuk telepon Xiao Chen. Yanju, saya nggak enak badan. Bangun pagi sekali. Kamu baik-baik saja. Kalau itu obat, aku baik-baik saja. Kalau itu yang lain, Kenapa? Ada bagian lain yang terluka. Yanju, hanya kamu yang ada di sisiku. Lebih manjur dari obat apapun. Semalam aku terlalu kasar, tidak melukaimu, kan? Kamu sadar juga ya? Kalau begitu kali ini aku akan lebih lembut. Ayah, Kamu dan Fuboyan ada masalah apa? Foto Mesra Terspar di mana-mana. Urusan akuisisi berantakan, kamu tidak tahu malu. Keluarga Kim masih nyemuka. aku akan mengatasinya, tidak akan mempengaruhi King Group lagi. Anak haram tetap anak haram. Jangan kembali lagi, keluarga Kim tidak akan mengakuimu. Ayah, halo. Ibu, sekarang aset yang grup merugi parah. Kalau begini terus, mungkin tidak akan bertahan lama. Entah bagaimana kamu mengelolanya. Bisa sampai merugi parah, Yunar tidak ada. Kekurangan tenaga, lebih baik panggil Yunar kembali. Apa tanpa dia, yang grup tidak bisa berjalan? Ibu lihat, ini Yanju. Merendahkan diri jadi selingkuhan orang. Naik jabatan dengan anak haram, lihat lepak fu. Sekarang sedang asyik dengan Kim Sue, cinta pertamanya. Mereka sedang mesra-mesranya. Yanju ini memang bodoh. Punya anak pun tidak bisa mempertahankan pria, bagaimanapun juga. Kin Group punya pengaruh besar di luar negeri. Gadis dari keluarga Kin pasti lebih tinggi dari Yanju.
Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan, Ibu? Fuboyan ini sama sekali tidak peduli pada Yanju. Tapi Yuner masih menderita di luar sana. Hukuman kecil sebagai peringatan sudah cukup. Apalagi sekarang perusahaan sedang tidak baik. Lebih baik panggil Yuner kembali, sekarang suruh dia kembali. Nanti kalau Fu Group menuntut, bagaimana? Langsung membuat Yan Group bangkrut? Pernah kamu pikirkan? Tapi Yuner tidak pernah menderita. Terus membiarkannya di luar juga bukan solusi. Yanju dulu juga diusir, kan? Kenapa? Hanya Yuner kamu yang tidak tahan. Biarkan dia berlatih di luar saja. Yanju yang tidak tahu malu itu. Tidak bisa dibandingkan dengan Yunerku, cukup. Kalau kamu mampu. Biarkan putrimu juga mencari pria yang hebat. Membuatku terpaksa memanggilnya kembali. Batu gunting kertas, wah aku menang, batu gunting kertas. Ah aku kalah, hahaha. Naibao sudah punya ayah, jadi tidak suka sama ibu lagi. Naibao paling suka sama ibu. Ayah ibu, bisakah kalian memberiku adik laki-laki atau perempuan? Kalau begitu, Naibao mau adik laki-laki atau perempuan? Naibao mau adik perempuan. Baiklah, ayah ibu. Akan memberikan Naibao adik perempuan. Kamu licik sekali. Halo. Nona, ada kabar buruk, nenek sakit. Nenek, Anda tidak sakit. Kenapa? Kamu berharap aku sakit? Kalau nenek tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Kalau sudah datang, jangan buru-buru pergi. Nenek ada urusan denganmu. Nenek, Anda bersusah payah memanggilku kembali. Ada apa langsung saja bilang. Apa maksudnya bersusah payah? Selama kamu masih memakai margayan. Aku memanggilmu, kamu harus kembali. Dulu Anda mengusirku dari rumah, ingin memutus hubungan. Tidak ingat kalau aku bermargayan. Kamu. Perusahaan yang bermasalah, sebagai anggota keluarga Yan, kamu punya tanggung jawab untuk membantu menyelesaikannya. Saat menikmati kebahagiaan, nenek mengusirku dari rumah. Saat lebih sulit, malah ingin aku menyelesaikannya. Kurang ajar, kamu masih menganggap aku sebagai nenekmu? Yang pertama tidak mempedulikan hubungan keluarga bukan aku. Naibao masih menungguku di rumah, aku pulang dulu. Asalkan kamu mau membantu keluarga Yan, aku bisa membiarkanmu membawa anak haram. Kembali ke keluarga Yan, jakui sebagai anggota keluarga. Nenek, menurutmu hubungan keluarga bisa dijadikan pertukaran kepentingan? Kenapa kamu pikir aku akan membantu keluarga Yan? Aku malah berharap keluarga Yan bangkrut. Kamu, bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang begitu durhaka? Bagaimanapun juga, Yansi ini adalah usaha yang ditinggalkan orang tuamu. Kamu anak yang tidak berbakti. Nenek juga tahu, Yansi adalah usaha yang ditinggalkan orang tuaku. Dulu yang mengusirku dari rumah adalah nenek, yang menyerahkan Yansi kepada Ibu Yanyun juga nenek. Sekarang nenek malah ingat padaku, seperti yang nenek katakan. Yansi bukan tempat yang bisa dimasuki dan keluar dengan mudah, rumah ini juga tidak ingin aku masuki. Aku juga tidak tertarik. Aku juga tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan Yansi, nenek cari orang lain saja. Kenapa kamu menyulitkanku seperti ini? Bahkan jika aku menjual perusahaanku, menyelamatkan keluarga yang seperti mencurahkan air ke pasir. Kamu tidak punya Fuboyan Piannya. Ternyata begitu, kamu berusaha keras menipu saya untuk kembali. Tujuannya adalah Fuboyan. Berita tentang Fuboyan dan Kindusue. Kamu juga sudah melihatnya, selagi kamu masih bisa berbicara. Menyelamatkan keluarga Yan, bagi Fuboyan. Hanya perlu menggerakkan nyari, jangan sampai dia bosan. Nanti kamu hanya akan mendapat kekecewaan. Rencanamu benar-benar cerdik. Tapi ingin bekerja sama dengannya melalui saya, mungkin akan mengecewakanmu. Saya tidak mungkin akan mencari Fuboyan. Ini bukan urusanmu, mari. Kurung dia di kamar. Mama, kapan saya bisa kembali ke keluarga Yan? Kakak Helen tidak mau saya lagi. Sekarang saya tidak punya tempat untuk pergi. NK, sekarang ada Kara. Bisa membuatmu kembali dengan bangga. Mau mencoba? Saya mau. Hidup seperti ini tidak bisa saya jalani lagi. Mama, apa caramu? Keluarga Yan sedang mengalami krisis. Jika kamu bisa membuat keluarga Hi membantu keluarga Yan melewati masa sulit, maka kamu akan menjadi pahlawan keluarga Yan. Tapi kakak Helen tidak mau bertemu saya, anak bodoh. Yanju bisa naik ke ranjang Fuboyan. Kenapa kamu tidak bisa?
Mama, kamu benar. Tunggu dan lihat saja. Saya pasti akan kembali ke keluarga Yan dengan bangga. Untuk apa kamu memanggil saya? Kakak Hilan, saya tahu kamu marah pada saya. Tapi saya hanya terlalu mencintaimu, saya tidak bisa melihatmu selama ini. Saya sangat merindukanmu. Yan Yun, yang salah adalah kamu. Kalau bukan karena kamu, Yanju tidak akan menerima. Banyak kritikan, dan saya dan Yanju tidak akan. Sampai ke titik ini. Kakak Helan. Yanju sekarang lebih memilih menjadi seller Fubo Yan. Daripada bersamamu, tidak bisakah kamu melihat saya? Kakak Helan, saya ada di sampingmu. Saya akan menebus kesalahan saya padamu, oke? Kamu benar. Ini semua adalah hutangmu padaku. Kakak Helan, jangan lagi mengabaikan saya. Bodoh. Bagaimana mungkin saya mengabaikanmu? Ada APA? Kakak Helan, perusahaan Yan mengalami masalah. Saya dengar dari Mama, Nenek sendiri pergi memohon pada Yanju. Biarkan Yanju dan Fuboyan berdiskusi. Selamatkan keluarga Yan. Dengan kemampuan Fuboyan. Itu pasti mudah baginya. Ya, tapi kakak tidak mau. Dia masih menyimpan dendam karena nenek mengusirnya, lebih memilih melihat kebangkrutan daripada meminta bantuan Fuboyan. Yanju ini benar-benar pesek. Orang yang tidak peduli dengan keluarga. Aku salah menilainya. Nenek sampai sakit karena marah, aku sangat ingin kembali menjenguknya. Tapi dia mengusirku, aku tidak bisa pulang. Aku akan membawamu kembali ke keluarga yang sebentar lagi. Kau adalah orang Hilan. Aku pasti akan membuat keluarga yang menerimamu. Kakak Helan, Nenek, meskipun kau mengurungku, itu tidak ada gunanya. Sudah semalaman berlalu, Fuboyan tidak datang mencariku. Kau ingin melalui aku untuk membuat Fuboyan membantu keluarga Yan. Itu tidak akan berhasil. Ju, aku tahu kau menyimpan dendam pada nenek. Tapi nenek juga tidak punya pilihan. Ada begitu banyak pemegang saham Yan. Aku harus bertanggung jawab pada mereka. Kejadian tahun itu begitu besar. Kalau tidak begitu, keluarga Yan pasti sudah hancur. Aku mengerti, itulah sebabnya selama ini aku selalu tetap datang merayakan ulang tahunmu. Tapi ini bukan alasan bagimu untuk terus mengganggu. Jangan terlalu jauh. Kamu jangan terlalu berani. Mantan kekasih Fuboyan. Kinrusue masih ada, kamu tidak khawatir sama sekali. Kalau mereka berdua kembali bersama, saat itu, kamu benar-benar tidak ada gunanya lagi. Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Baik, pergi saja. Anggap aku tidak punya cucu seperti kamu. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Nyonya, ini makanan penutup favoritmu, silakan cicipi. Jangan marah pada Ju, tidak mudah. Apakah aku mudah? Aku sendiri yang mengurus seluruh keluarga Yan. Apakah aku mudah? Apakah benar-benar tidak ada cara lagi? Masih kurang berapa? Aku punya cara. Kenapa kamu kembali? Nenek, Yanju tidak peduli dengan keluarga, tapi aku berbeda. Bukankah aku kembali untuk membantumu? Nenek, aku dan Helan sudah bersama. Keluarga Hi sudah setuju membantu kita melewati masa sulit ini. Bukankah ini berkat aku? Yuner adalah cucu yang baik bagi nenek. Aku baik-baik saja, sekarang aku akan pulang, untuk aku kembali ke keluarga yang sebelumnya. Kita sudah sepakat, kalau tidak, aku benar-benar takut. Kamu mencari aku kemana-mana, membuat nenekku yakin dengan kita. Yanju. Apa yang terjadi, Yanju? Xiao Chen. Tuan He, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku punya hadiah untukmu. Yanju, Yanju, Yanju. Hei, Tuan He, sudah terima hadiahnya kan? Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan? Siapa aku tidak penting. Yanju sebenarnya adalah tunanganmu. Fuboyan juga begitu. Berulang kali membuatmu malu. Sekarang dia ada di tanganmu. Tuan He bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan.
kamu sudah bangun? Helan, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Membawa orang itu melanggar hukum, kamu bisa dipenjara. Cepat lepaskan aku. Yanju, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Kalau bukan karena Fuboyan, kamu sudah jadi milikku. Kamu tahu tidak bagaimana hidupku selama ini? Tunanganku mengkhianatiku. Kamu lebih memulai untuk membatalkan pertunangan demi anak haram itu. Apa sih yang bagus dari Fuboyan? Katakan. Helan, semuanya sudah terjadi. Kita tidak bisa kembali lagi. Dulu aku yang salah padamu. Mari kita lepaskan semuanya, baik? Lepaskan, Yanju. Sekarang kamu belum mengerti situasinya? Helan, jangan sembarangan. Samparkan. Kamu adalah tunanganku, ini hutangmu padaku dulu. Sekarang kembalikan. Tidak terlambat. Lepaskan aku. Yanju, jangan buang-buang tenaga, kamu tidak bisa lari. Lepaskan. Sudah ketemu? Sekarang hanya bisa mengunci sinyal, tempat terakhir menghilang. Baru saja mengambil semua rekaman CCTV di sekitar. Di salah satu sudut pandang, kami menemukan orang yang membawa Nona Yan. Siapa? Fu Leighton. Aku sebenarnya tidak ingin menghabisi semuanya. Ini dia yang memaksaku. Kalian sedang apa? Sungguh tidak tahu malu, di siang bolong menggoda aku. Kakak Helan. Yanju, kamu benar-benar tidak tahu malu. Helan yang menculikku. Yanju, di mana hati nuranimu? Kakak Helan begitu baik padamu. Kamu malah memilih untuk bersama Fuboyan. Dan melahirkan anak haram. Yun-er, dia yang menggoda aku duluan. Kamu benar, wanita seperti ini, menyentuhnya saja aku merasa jijik. Bagaimana kalau aku menyerahkannya padamu? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Wanita jalang ini, hari ini aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Apa yang kamu lakukan? Yanju, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Yan Yun, sebaiknya kamu sadar. Helan sudah melanggar hukum dengan menculikku. Kamu tidak bisa terus mengikutinya, jangan terlalu keras kepala. Yanju, katakan, bagaimana kalau foto telanjang wanita Fuboyan tersebar ke seluruh kota? Apakah dia masih mau menerimamu? Bos, sudah ketemu, rekaman terakhir menunjukkan. Nona yang dibawa ke rumah Helan. Kalau Yanju sampai ada apa-apa, aku akan buat seluruh warga Helan ikut menangguhnya. Yanju, lihatlah dirimu sekarang. Seperti anjing saja. Yan Yun, kamu benar-benar menyedihkan. Selalu hidup dalam bayang-bayangku, makanya kamu begitu membenciku. Kamu. Kakak Helan, dulu dikhianati oleh kakakmu. Itu selalu menjadi duri di hatimu, kan? Harus dibalas darinya, kembalikan pengkhianatan ini kepada Fuboyan. Kamu benar. Helan, sadarlah kalau kamu melakukan ini. Fuboyan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku ingin melihat bagaimana dia tidak membiarkanku. Berhenti. Boyan, selamatkan aku. Bagaimana kabarmu? Boyan, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sudah apa? Tidak apa. Tenang saja, semua orang yang menyakitimu. Aku akan membuat mereka membayar dengan mahal. Fuboyan, meskipun kamu sangat berkuasa. Tapi ini adalah rumah Helan. Apa yang kamu inginkan? Semua tangga di luar. Kakek. Kakek, akhirnya, orang ini ada di sini. Kau mengusirku. Fu selalu datang ke rumah kecil saya. Aku tidak tahu apa instruksinya. Aku ingin bertanya padamu, cucu bayi ini menculik kelompok Fu. Istri presiden masa depan ingin salah. Apakah keluarga Anda akan menentang kelompok Fu saya? Kakek, jangan tertipu olehnya. Keluarga kami tidak dapat melakukannya. Lukisan Yari kaki wanita. Kakak laki-laki Helan. Kakek belajar, tapi Yun-er mengatakan. Juga bukan tanpa alasan.
Dia selalu bekerja keras. Aku tidak ingin menghancurkannya. Maksudmu? Bayimu anakmu. Gabungan wanita ini dipermalukan Yanju. Aku ingin seluruh keluarga. Kau bingung. Penggalang dosa. Fuboyan, aku melakukan semuanya. Apa yang membuatmu marah? Saya ingin marah. Helan masih kecil bersamamu. Dan aku punya kontrak. Menjadi seperti ini, karena beberapa tahun yang lalu. Kau sudah pensiun. Kau tidak bisa melihat keluarga kami. Kakek dia adalah aku. Maaf, Helan. Tapi aku minta maaf. Nenek juga mengusirku dari rumah Yan. Aku tidak berutang apapun. Helan melakukan terlalu banyak kali ini, aku tidak bisa memaafkan. Itu. Apa yang Anda inginkan? Relatif terhadap Helan. Yang lebih mengecewakan adalah Yan Yun. Bahkan untuk seorang pria. Pikiran yang begitu beracun. Yan Yun, aku tidak akan pernah. Hilan, kau. Tidak mungkin ingin menjaga keluarga Hi. Sekarang kita akan mengusir Yan Yun dari keluarga. Yan Yun tidak diizinkan masuk lagi ke rumah Hi. Hilan, kau tidak akan mendengarkan dia. Anda menyelamatkan saya. Segera, bawa wanita ini keluar dari rumah. Keluarga Hi tidak memiliki hubungan dengan keluarga Yan. Keluarga yang dilarang melangkah masuk ke keluarga Hi, kakek. Jika kamu berani membelanya, kamu juga akan diusir dari keluarga Hi. Ya, Yanju, lihat, sekarang kemarahanmu sudah meredakan? Masalah Yan Yun sudah selesai, sekarang. Seharusnya giliran si kecil ini untuk meminta maaf, kan? Permintaan saya tidak banyak. Asalkan Helan berlutut dan meminta maaf kepada Yanju. Dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah muncul lagi di depan Yanju. Kalau begitu, saya akan melupakan hal ini. Fuboyan, jangan keterlaluan. Jika Tuan Hi tidak mau, saya juga tidak ingin berdamai. Penculikan dan penghinaan, jika saya melaporkan ke polisi, kamu bisa masuk penjara. Reputasi keluarga Hi juga tidak akan bisa diselamatkan. Bajingan, cepat minta maaf. Yanju, maafkan aku sudah tersesat. Tolong maafkan aku. Jangan anggap aku serius. APA? Keluarga Hi tidak berniat membantu keluarga yang melewati kesulitan? Ternyata keluarga Hi juga lemah. Takut dengan kekuatan Fuboyan. Bahkan mengusir Yun-Er dari rumah. Ibu, bagaimana ini? Ini semua salah si Jalang Yanju. Kalau bukan dia, kakak Helan tidak akan meninggalkanku. Kamu masih berani menangis? Keluarga yang akan hancur karena kamu, hancur saja. Selama ini, aku dan ibuku merendahkan diri di keluarga Yan. Hanya untuk sedikit keuntungan. Tapi kenyataannya, di matamu hanya ada keuntungan, sama sekali tidak ada kami. Aku tidak akan melayani lagi. Kamu si tua bangka, jujur saja. Perusahaan yang sudah tidak punya uang sama sekali, baru-baru ini. Aku sudah mentransfer semua uang di rekening untuk aku dan ibuku. Kamu bisa pegang perusahaan Yan, perusahaan kosong ini. Dan mati bersama. Ibu, jangan salahkan kami karena kejam, saat bahaya masing-masing menyelamatkan diri. Kamu berani? Ibu, ini semua yang kamu ajarkan kepada kami. Dulu saat Yanju terkena skandal. Kamu lebih tegas daripada siapapun, Nenek, pelajaran yang bagus. Ibu, kita pergi. Ini semua salahku. Nenek sakit parah, Yan Yun dan ibunya kabur ke luar negeri dengan uang. Apa rencanamu? Boyan, bagaimanapun juga, dia adalah nenekku. Dia bisa tidak peduli dengan keluarga, tapi aku tidak bisa. Boyan, apakah kamu merasa aku terlalu ragu-ragu? Yanju, justru karena kebaikanmu. Kamu adalah dirimu sendiri, jika kamu menjadi sama kejamnya dengan mereka. Kalau begitu bukan kamu. Kamu mau bagaimana? Yang Si adalah bisnis orang tua saya. Saya tidak bisa hanya melihat Yang Si jatuh, tapi juga tidak mungkin membiarkan orang lain mengambil untung. Boyan, saya ingin membeli Yang Si. Baik. Fuzong, maaf atas ketidaknyamanannya. Ini satu-satunya yang ada di rumah. Sedikit teh bagus, silakan cicipi. Ini cukup untuk menyelesaikan krisis Yanxi.
Fuzong, ini. Mengeluarkan uang ini untuk Yanxi juga bisa, tapi ada syaratnya. Fuzong. Silakan katakan. Membeli Yanxi. Kamu menyuruh saya menjual Yanxi? Nenek, sebenarnya, saya ingin mengambil kembali Yanxi. Kamu juga bilang, Yanxi adalah bisnis orang tua saya. Saya juga tidak tega melihat Yanxi hancur begitu saja. Tapi syaratnya, saya harus mengurus Yanxi sendiri. Xiaoju, kamu benar. Saya sudah tua. Tidak seharusnya memegang semuanya. Xiaoju, Yanxi ini milikmu. Nenek tenang. Saya pasti akan membuat Yanxi bersinar lagi. Tidak ada hal lain. Kami pergi dulu. Xiaoju, dulu semua kesalahan nenek. Nenek tahu salah. Keluarga besar ini sepi sekali. Bagaimana kalau kamu bawa anak-anakmu kembali tinggal di sini? Kalian semua sibuk. Anak-anak biar nenek yang urus. Masalah akuisisi Kinsi, saya harus pergi ke luar negeri untuk menandatangani kontrak. Mungkin akan pergi beberapa hari. Kalian di sini harus hati-hati. Tenang, saya masih ada urusan Yanxi yang harus diselesaikan. Saya dan Naibao menunggu kamu kembali. Ya. Naibao harus mendengarkan ibu, harus baik. Baik, Papa pamit. Naibao pamit. APA. Kamu menyuruh saya mencuri dokumen internal grup? Paman Wang, proposal terakhir. Saya sudah jatuh sekali di tanganmu. Sekarang Fubuyan sedang mencari Yanju ke seluruh dunia. Ini kesempatan terbaikmu, kali ini jangan sampai membuat saya kecewa lagi. Itu dokumen rahasia grup. Jadi, selama Fuletin benar-benar menguasai grup fusi dengan kontribusi Paman Wang, apakah masih khawatir tidak ada untungnya? Laikiken. Ingat kata-kata kalian. Yanju. Ada apa? Kenapa terburu-buru? Kamu sudah lihat berita? Berita apa? Ada pesawat pribadi yang jatuh. IQ Fuzong. Kamu ternyata sudah mengutak-atik pesawatnya. Kamu benar-benar menakutkan. Pesawat jatuh di laut, meskipun tidak bisa dilihat. Mayat Fuboyan. Tapi pasti dia tidak bisa selamat, hanya dengan cara ini. Saya bisa mengendalikan grup Fu dengan pasti. Sudahlah, meskipun kamu sangat mencintai. Di mata Fuboyan, kamu tidak ada. Mari kita bicara tentang urusan yang lebih penting. Saya sudah membeli beberapa saham pemegang saham grup Fu. Masih butuh dokumen terkait grup Fu. Bagaimana di sana? Sudah dapat? Baik, berikan padaku. Paman Fu, setelah kejadian Boyan ini, saya juga sangat takut. Harus ada cadangan. Bagaimana kalau kita sama-sama menunjukkan kartu kita dalam rapat grup Fu? Janji yang kamu berikan pada kita, bisa kita wujudkan bersama. Wah, saya memang meremehkanmu. Baiklah, kita bertemu di rapat. Pasti semua sudah melihat. Pesawat pribadi Boyan mengalami kecelakaan. Grup Fu tidak bisa tanpa pemimpin, kata Tuan Fu benar. Sekarang di luar, sedang ramai dibicarakan. Pasar saham tidak stabil, saat ini. Harus memilih seseorang untuk memimpin. Saya pikir Tuan Fu bisa, Tuan Fu juga keluarga Fu. Bagaimana menurut kalian? Saya pikir tidak mungkin, pesawat jatuh ke laut. Belum ada kabar tentang presiden direktur. Tapi bukan berarti dia sudah tiada. Kapan? Asisten bisa bicara dalam rapat direksi? Saya sebagai asisten khusus Presdir Fu, saat dia tidak ada. Memiliki hak wakil Presdir, lebih berhak bicara daripada orang luar. Hahaha. Saya hanya memberikan saran, kamu terlalu tegang. Jika Tuan Fu benar-benar kembali, grup Fu tetap miliknya. Bagaimanapun juga, Tuan Fu adalah keluarga Fu. Memang memiliki kualifikasi ini, kapan rapat direksi? Harus melihat hubungan darah? Ya. Tuan Fu tiba-tiba kembali, tidak mengenal grup Fu. Tidak bertanggung jawab atas proyek, tidak bisa sembarangan diserahkan padanya. Bagaimana ini? Lihatlah, ini ada saham grup Fu yang saya beli. Dan dokumen rahasia terkait, kalian pikir saya layak, kan? Kalau begitu, hanya bisa diserahkan kepada Pak Fu. Ya. Tentu saja semua orang bisa tidak setuju, tapi saya berani jamin, dokumen ini besok bisa tersebar ke seluruh kota. Saat itu, hidup mati Fushi, semuanya harus kalian tanggung.
Kamu licik. Langkah yang sangat cantik, tapi sayangnya masih harus mengecewakan paman. Fu Boyan. Kamu benar-benar beruntung, kamu tidak mati. Saya tahu pasti kamu akan baik-baik saja. Direktur Fu, akhirnya kamu kembali. Tapi apa gunanya kembali? Di sini ada dokumen inti dari grup Fushi. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Paman. Lain kali ketika mendapatkan data, ingat untuk membuka dan melihatnya. Lihatlah. Apakah itu yang kamu inginkan? Apa yang kamu pegang ini? Bukanlah data inti proyek. Hanya beberapa proyek kecil yang tidak penting. Dan itu semua adalah proyek yang hampir selesai. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya grup fusi kita juga perlu dibenahi. Xiao Chen. Ya. Cepat tangkap sampah di grup kita dan hukum mereka. Apa yang kamu lakukan? Semuanya butuh bukti. Bukti ya? Ketika kamu mencuri rencana grup, sudah ketahuan. Sekarang hanya memanfaatkan situasi. Semua bahan sudah saya serahkan ke polisi. Kamu berdoa saja untuk nasibmu. Nona Qin tidak menyangka. Kamu malah bergabung dengan pamanku. Itu semua karena kamu. Saya juga sudah tidak punya pilihan. Saya sudah tidak bisa kembali ke keluarga Qin. Boyan, ada satu hal yang benar-benar tidak saya mengerti. Bagaimana kamu bisa selamat dari kecelakaan pesawat itu? Bagaimana kalau paman tebak? Bagaimana saya melakukannya? Saya menyelidiki dengan jelas, waktu akuisisi Qin sangat ketat. Saya juga menyuap beberapa orang, bahkan ketika kamu naik pesawat. Orang saya melihat kamu naik pesawat. Tidak ada alasan kamu tidak mati di pesawat itu. Harus diakui, rencana paman sangat bagus. Tapi sayangnya, bagaimana kamu bisa yakin orangmu tidak akan mengkhianatimu? APA maksudnya? Dokumen rahasia tadi ada kesalahan. Saya kira paman bisa mengerti alasannya. Ternyata kamu, tidak heran. Dari awal kamu tidak pernah berniat bekerja sama dengan saya. Paman Fu kok bisa bilang begitu? Awalnya aku beneran tulus kerja sama denganmu, cuma partner kerjasamanya. Nggak cuma kamu doang. Boyan Fulaitin Naigok orang. Pesawatmu udah dirusak, mending ganti penerbangan lain aja. Sama Wang Chenyu dari grup. Lagi ngumpulin data rahasia Fu buat kita. Suruh Xiao Chen siapin 1 kopi dari sekarang. Aku bakal siapin yang palsu. Buat nipu Fulaitin. Kenapa bantu aku? Boyan. Bagaimanapun juga. Aku juga beneran pernah cinta sama kamu. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Oke. Kali ini aku pergi tanda tangan kontrak dengan Qin, bakal bantu kamu dapetin pengakuan lagi. Bikin kamu balikin. Fu Boyan sampai hianatin kamu begitu. Kamu masih mau bantu dia? Fulaitin, sebenarnya kamu dari dulu salah paham. Aku benci Fu Boyan karena dia hianatin aku. Itu karena aku cinta dia, baik itu lawan Yanju. Atau kerja sama denganmu, ujung-ujungnya. Aku pengen punya Fu Boyan. Bukan bunuh dia bareng kamu. Kamu gini-gini untungnya apa? Dia mau nikahin kamu? Aku bisa bantu Nona Qin balik ke grup Qin. Bikin grup Qin akui identitasnya. Bikin Nona Qin bisa berdiri tegak di grup Qin. Oke, kali ini aku ngaku kalah. Pikir grup Fu saya ini tempat apa? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Terus kamu mau gimana? Jujur aja, kali ini saya keluar negeri. Selain urusan tanda tangan kontrak dengan grup Qin, sekalian ngelakuin hal lain. Semuanya udah disiapin. Sebenarnya, paman 5 tahun lalu udah harusnya mati. Sekarang masih bisa melawan saya di sini. Ya karena bisnis gelap ini, keponakan tidak berbakat. Ngejar bisnis gelap ini emang butuh waktu lumayan. Tapi pas banget, semua catatan kriminal lintas negara kamu udah saya kumpulin. Kamu. Jasar. Tampaknya kamu emang udah jadi berani ya. WKWKWK Fu Boyan, aku bunuh kamu. Lepasin saya. Bawa dia pergi. Fu adalah milikku. Boyan, bagus sekali. Aku tahu pasti kamu akan baik-baik saja. Yanju. Aku takut Fulaitin akan menyusahkanmu. Jadi aku menyembunyikannya, membuatmu khawatir. Jangan tinggalkan aku lagi, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Jika kamu ada apa-apa lagi, aku juga tidak akan hidup. Sudah, baik-baik saja. Cukup sudah kalian berdua. Masih ada orang lain di sini. Nona Qin, Aku akan pergi ke luar negeri, kembali ke keluarga Qin. Fu Boyan sangat mencintaimu. Dan aku harap kamu tidak mengecewakannya. tidak akan.
karena aku sangat mencintainya. Cerita ini berakhir di sini, tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Pernikahan mewah, ayah dan ibu bilang baru akan diadakan tahun depan. Tapi mereka sangat mencintai satu sama lain.